Nah, sudah saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Berbahagia sekali di sore hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom meeting, ruang maya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan, kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbil Alamin. Kita luruskan niat kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingatkan kembali beberapa mahasiswa sudah mengirimkan makalah untuk book chapter. Ini sebagai output perkuliahan kita untuk ikut memberikan kontribusi bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, kemudian prodi, kemudian juga universitas, karena dengan book chapter ini menandakan bahwa kita perkuliahannya itu menghasilkan produk. Produknya bisa book chapter, bisa presentasi di nasional, kemudian bisa juga di artikel jurnal, kemudian juga bisa nanti dalam bentuk yang lain nanti misalnya produk untuk penelitian disertasi juga bisa ya, disertasi. Baik, kita mulai agar efektif waktunya. Saya persilakan nanti maksimal 20 menit presentasi, kemudian ajukan pertanyaan, kemudian jawabannya di belakang, kemudian melanjutkan untuk pemakalan kedua. Saya kira Mas Arif sudah siap ya. Dipersilakan Mas Arif. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Darojat. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pemikiran yang Kontra dengan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Iya, monggo. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah. Sudah. Oke. Ya. Sebenarnya alur pada makalah saya ini harusnya ada pemakalah lain dulu yang membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, tapi nampaknya saya nyalip begitu. Jadi langsung kepada pemikiran yang kontra dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, dan di sini saya membatasi pada pendapat Fazlur Rahman dan Basam Tibi. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu dapat membantu manusia dalam mengorientasikan diri untuk menyelesaikan problematika kehidupan. Nah, jadi segala permasalahan kita itu akan beres jika kita punya ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu untuk latar belakang yang pertama. Yang kedua, agama Islam itu unggul dan tidak ada yang lebih unggul darinya. Namun, kegemilangan peradaban umat Islam tersebut pada saat ini hanya menjadi nostalgia keindahan sejarah. Nah, maksudnya seperti ini. Dulu di abad pertengahan ya, kalau banyak orang yang bilang itu abad ke-7 sampai ke-12 itu peradaban di dunia timur itu maju sekali. Mulai dari kekhalifahan Rasyidin, kemudian beralih ke Umayyah, kemudian ke Abbasiyah gitu kan. Itu sangat maju sekali dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pada saat itu, misalnya Ibnu Sina, Al-Khwarizmi kayak gitu kan. Nah, namun semakin ke sini itu malah peradaban timur itu tenggelam oleh peradaban barat seperti itu. Jadi yang tersisa dari peradaban timur itu ya hanya nostalgianya saja. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga, pada konferensi dunia pertama mengenai pendidikan Islam di Mekah tahun 1977, dua tokoh muslim yang ternama yaitu Syed Naqib Al-Atos dan Ismail Raji Al-Faruqi itu mengemukakan konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, namun pada presentasi ini
konsep islamisasi pengetahuan itu hanya dibahas sekilas lalu karena nanti akan ada pemateri sendiri. Kemudian yang keempat, namun konsep islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak sepenuhnya didukung oleh tokoh-tokoh dari kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, ada juga tokoh yang kontra dengan konsep islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu Fazlur Rahman dan Basam Tibi. Nah, dari latar belakang yang dikemukakan tadi, ada 3 rumusan masalah yang saya angkat, yaitu apa hakikat ilmu dan pengetahuan, apa hakikat islamisasi ilmu pengetahuan, dan bagaimana pemikiran yang kontra dengan islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan pendapat Fazlur Rahman dan Basam Tibi. Nah, perlu kita tahu dulu, ilmu itu adalah pengetahuan yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sistematik, sehingga menjamin keabsahannya. Nah, dalam hal ini, ilmu itu mempunyai tiga sifat. Yang pertama itu universal. Jadi ilmu itu berlaku umum, lintas ruang dan waktu. Jadi dimanapun ilmu dikatakan benar, pasti di tempat lain juga benar seperti itu. Kemudian communicable. Communicable itu artinya dapat dikomunikasikan dan memberikan pengetahuan baru kepada orang lain seperti itu. Dan yang ketiga itu progresif. Progresif itu maksudnya adanya kemajuan perkembangan atau peningkatan yang merupakan tuntutan modern. Jadi ilmu itu dinamis ya, selalu berkembang seperti itu. Nah, sedangkan pengetahuan itu proses dari usaha manusia untuk tahu. Sehingga dengan pengetahuan tersebut manusia dapat memberi putusan yang benar dan pasti, atau kebenaran dan kepastian untuk menjalani kehidupan dari setiap masing-masing individu. Nah, banyak orang yang menyangka bahwa ilmu dan pengetahuan itu mempunyai makna yang sama, tapi kalau saya menganalogikan ilmu itu seperti sapu lidi, dan pengetahuan itu adalah setiap helai-helai lidinya. Jadi pengetahuan A, pengetahuan B, pengetahuan C digabung jadi satu, itulah disebut dengan ilmu. Jadinya ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ilmu pengetahuan itu berarti seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kira-kira dapat disimpulkan pengertian dari ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke hakikat islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini yang atas ini adalah kenapa islamisasi ilmu pengetahuan itu muncul ya. Yang pertama, islamisasi ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasul dulu, Rasul sudah mengislamisasi kepercayaan orang-orang di Arab sana ya, di Mekah dan di Madinah. Dan beberapa pemikiran orang-orang jahiliyah itu juga sudah dibenahi oleh Rasulullah. Namun pada perkembangannya, peradaban timur itu runtuh ya. Ini saya menggambarkannya dengan pusing ini kepalanya, gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan kemunduran peradaban timur? Yaitu merosotnya kekuasaan khalifah yang pertama. Nah, merosotnya kekuasaan khalifah ini bukti nyatanya sekarang itu sudah tidak ada lagi kekhalifahan di muka bumi ini. Terakhir itu ada di tahun 1922, okay? Dan sekarang jadi negara Turki, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan. Nah, kejatuhan Baghdad ini kan Baghdad itu zaman dulu sebagai pusat ilmu pengetahuan ya. Banyak karya-karya ilmuwan-ilmuwan itu dibakar dan yang tersisa itu tinggal sedikit. Contohnya itu misalnya karya Ihya Ulumuddin gitu kan, kayak karya Al-Ghazali itu dibakar dan yang masih tersisa sekarang hanya tinggal 4 jilid padahal aslinya itu ada 9 jilid kayak gitu. Kemudian kekalahan umat Islam dalam Perang Salib III. Dan yang terakhir adalah masa Renaissance di Eropa. Nah, masa Renaissance ini abad ke-15 kira-kira. Itu tokoh-tokoh pada masa Renaissance itu seperti René Descartes yang kata-katanya itu sering kita temukan, yaitu cogito ergo sum gitu kan. Saya berpikir maka saya ada. Nah, maka untuk merespon ini, maka muncullah gerakan pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, islamisasi ilmu pengetahuan itu
dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Jadi pengetahuan barat itu kan memisahkan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Jadi kebenaran agama itu untuk penganutnya dan kebenaran ilmiah itu ya yang mereka percaya selama ini begitu. Nah, untuk mencapai maksud tersebut, menurut Mulyanto dalam SAUD ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, ini hal-hal untuk menuju islamisasi ilmu pengetahuan itu ada 3. Ilmu pengetahuan tidaklah diabadikan melulu pada praksis, tetapi dihambakan pada tujuan-tujuan memahami eksistensi hakiki alam dan manusia. Yang kedua, membebaskan ilmu pengetahuan dari jeratan sekularisme. Yang nanti ini akan di poin 2 ini maksudnya tidak ada lagi kebenaran menurut agama dan tidak ada lagi kebenaran menurut ilmu pengetahuan yang sekarang. Jadi kebenaran itu yang mutlak hanya satu kebenaran seperti itu. Kalau misalnya antara kebenaran agama dan kebenaran ilmu pengetahuan kok tidak sama, berarti yang salah itu manusianya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itu kira-kira hakikat gambaran umumnya. Hakikat ilmu pengetahuan. Berikutnya kita masuk pada pandangan Fazlur Rahman tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini menurut Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan itu tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan. Ya, masalahnya hanya dalam menyalahgunakannya. Bagi Rahman, kita itu tidak perlu bersusah payah membuat rencana dan bahkan bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan Islami. Lebih baik kita memanfaatkan waktu, energi, dan ruang untuk berkreasi. Nah, jadi Fazlur Rahman ini menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan ini punya 2 kualitas. Kayak misalnya pisau gitu kan. Ketika anggaplah pisau itu sebuah ilmu pengetahuan dan kita sebagai manusianya. Nah, pisau itu bermanfaat atau tidak kan tergantung dari kita, ya kan? Mau kita untuk membunuh orang atau kita mau meracik makanan, itu tergantung pada individunya. Jadi tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, pada dasarnya ilmu pengetahuan itu bersifat netral, sementara itu penguasaan terhadapnya adalah wajib meskipun harus diambil dari barat. Jadi mau kita kembali ke analogi pisau tadi, mau pisau itu kita dapat dari mana, mau kita dapat dari pasar, apa dari mall, atau dikasih orang, itu nggak masalah. Dapat ilmunya dari mana nggak masalah. Yang penting kita dalam memanfaatkan pisau itu seperti apa. Nah, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang murni dan terlepas dari kesalahan. Kesalahan yang terjadi adalah disebabkan oleh penggunanya, bukan ilmunya. Nah, pandangan Rahman ini meneguhkan bahwa bahwa ilmu itu bebas nilai, termasuk diberi label Islam sekalipun, karena ilmu sesungguhnya sudah Islam dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, Fazlur Rahman ini memang dasar pemikirannya ini karena dia dari Eropa juga. Fazlur Rahman ini seorang intelektual dari Eropa. Kemudian Basam Tibi. Nah, menurut Basam Tibi, Islamisasi itu merupakan suatu bentuk indigenisasi atau pribumisasi yang berhubungan secara integral dengan strategi kultural fundamentalisme Islam. Usaha ini adalah sebuah bentuk pelampiasan atas ketertinggalannya dengan pengetahuan Barat. Nah, maksudnya seperti ini. Basam Tibi itu menganggap orang-orang yang menggagas islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang ingin menunjukkan eksistensinya bahwa peradaban timur itu masih ada. Seperti itu. Jadi dia rindu dengan peradaban timur yang maju, maka gagasan ini dimunculkan menurut Basam Tibi seperti itu. Ilmu sejatinya sudah alami dan bagaimanapun sumber pokok ilmu itu akan merujuk pada Allah. Islamisasi ini dianggap sebagai usaha yang sia-sia dan membuang waktu. Karena bukan tidak mungkin isu ini akan melemah dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, menurut Basam Tibi, ketika ada sekelompok orang mengungkapkan islamisasi ilmu pengetahuan, mungkin nanti juga ada orang yang kristenisasi ilmu pengetahuan, ada juga yang hinduisasi ilmu pengetahuan, seperti itu, menurut Basam Tibi. Nah, Islam itu adalah keyakinan, sedangkan Islamisme disebut politik keagamaan yang mana keduanya memiliki makna dan perspektif yang berbeda.
Jadi Islam dan Islamisme itu menurut Basam TV itu berbeda. Menurutnya, Islamisme itu bukan bagian dari Islam, melainkan sebuah penjelasan yang bersangkutan dengan politik atas nama Islam. Jadi hanya identitas saja gitu kan, menurut Basam TV. Nah, pandangan Basam TV ini memang muatannya lebih politis gitu kan. Sebab umat Islam berada di dalam dunia berkembang dan Barat adalah dunia maju, maka gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini kayak gagasan lokal yang menentang gagasan global gitu. Nah, kira-kira pandangan Basam TV tentang Islamisasi ilmu pengetahuan seperti itu, teman-teman. Dan simpulan dari presentasi saya, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan itu dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekuleristik, yang berkembang sekarang, yang maju sekarang gitu kan. Dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Jadi mereka ingin membuat sebuah kebenaran tunggal yang tidak lagi terpecah antara kebenaran agama dan kebenaran sains kayak gitu. Proses pengintegralan antara ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia barat dengan konsep Islam dan ilmu pengetahuan ini yang saya jelaskan tadi. Nah, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang murni dan terlepas dari kesalahan. Apabila ada kesalahan, itu disebabkan oleh penggunanya, bukan dari ilmunya, gitu. Sedangkan Basam TV menganggap Islamisasi ilmu pengetahuan itu suatu bentuk degenisasi atau pribumisasi yang berhubungan secara integral dengan strategi kultural fundamentalisme Islam. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa diajukan pertanyaan, dan mungkin apabila presentasi saya kurang begitu jelas, teman-teman bisa menambahkan dan menyampaikan pendapatnya juga. Demikian Pak Darojat, presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang tadi disampaikan. Harusnya memang ada pemakalah sebelumnya yang menjelaskan tentang Islamisasi pengetahuan, sehingga kemudian ada gerakan Islamisasi pengetahuan yang itu sebenarnya respon dari kebangkitan dunia Islam atas maraknya atau mainstream abad modern yang dicirikan sebagai abad namanya sekulerisme, sekulerisme. Kemudian bahkan kalau di Barat, agama itu adalah penghalang bagi kemajuan. Jadi kalau kita bicara tentang Barat, maka asumsinya adalah Barat itu dibangun dengan ideologi sekuler, yang di sana agama dunia bagi Barat adalah Kristen. Jadi agama Kristen dan Katolik di Barat itu dianggap sebagai penghalang kemajuan. Maka lahirlah gerakan yang disebut dengan namanya sekulerisme. Sebenarnya itu responnya. Kemudian maka lahir, tadi disampaikan, sejak 1977 ada konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah, lahir ditahbiskan menjadi gerakan Islamisasi pengetahuan yang tokohnya Ismail Raji Al-Faruqi, itu orang Palestina, kemudian hijrah ke Amerika, mendirikan namanya Triple IT. Triple IT itu IIT. IT. Kemudian satunya orang Indonesia yang menjadi profesor di Malaysia, di Malaysia. Kemudian nama institusinya adalah ISTAK, ISTAK. Kemudian nanti melahirkan, berfusi menjadi AIUM, Universitas Islam Internasional. Biasa dalam teori sosial, jadi kalau ada teori A, pasti nanti akan lahir teori B, disebut dengan binary opposite. Tidak semua
orang itu sepakat, ya pasti ada yang tidak sepakat. Itu biasa sehingga lahirlah ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu lahir juga ada namanya antitesis, ya. Ada tesis teori A, kemudian ada orang yang tidak setuju dengan teori A, maka lahir namanya antitesis, ya. Kemudian tesis dan antitesis, kemudian berdialektika, maka lahirlah namanya sintesa, ya, sintesa. Nah, apa yang tadi dipresentasikan tokohnya Fazlur Rahman dan Basam Tibi itu sebagai antitesis terhadap gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi kalau Fazlur Rahman itu gurunya Nurholis Majid, gitu. Gurunya juga Amin Rais, ya, profesor di apa namanya McGill, kemudian di Amerika, ya. Satunya lagi Pak Safi Ma'arif almarhum, ya, tokoh-tokoh besar di Indonesia itu berguru kepada Fazlur Rahman. Nah, itu Fazlur Rahman pemikirannya agak kontra, ya, agak kontra. Saya kira itu sebagai mungkin benang merahnya, ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi yang menarik sebenarnya kalau kita apa namanya kaji lebih lanjut, tadi pernyataan Fazlur Rahman, ngapain diislamkan? Wong namanya ilmu pengetahuan itu sudah Islam, sudah universal, itu ya. Tapi mungkin perlu dikaji, ditanyakan begitu, ya, ditanyakan. Silakan, mungkin 2 pertanyaan. Kalau Monggo tadi yang tanya pertama siapa nggih? Ini yang angkat tangan Bu Murni dan Mas Dimas, mungkin dimulai dari Bu Murni mawon apa nggih, Pak? Iya, Baru monggo. kemudian pertanyaan kedua dari Mas Dimas. Iya. Monggo Bu Murni, pertanyaannya. Terima kasih Mas Arief dan terima kasih Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Mas Arief sangat keren sekali, lengkap, menginspirasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi dijelaskan gerakan pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan diantaranya dari pertama yaitu sudah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah. Yang kedua, merosotnya kekuasaan khalifah. Yang ketiga, Baghdad jatuh ke tangan Halikukan. Yang keempat, kekalahan dalam Perang Salib III. Dan yang terakhir, masa Renaissance di Eropa. Nah, yang ingin saya tanyakan, di tahapan kedua itu ada merosotnya kekuasaan khalifah. Yang saya tanyakan, apa bukti nyata yang menunjukkan merosotnya kekuasaan khalifah pada saat itu? Demikian Pak Arief, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Murni atas pertanyaannya. Kita tampung dulu nggih, Pak? Iya. Monggo Mas Dimas, pertanyaannya atau ada tanggapan? Iya, terima kasih kepada Dr. Roja dan kepada Mas Arief yang telah mempresentasikannya sangat lengkap ya Mas. Dan hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ingin saya tanyakan Mas, bagaimana sih contoh konkret atau contoh nyata yang bisa kita lihat dari Islamisasi pengetahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti itu Mas Arief. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Pak, maaf ini Pak Darojat, Ya. Bu Sri Indria raise hand untuk 3 pertanyaan diperkenankan atau hanya 2 Pak? Boleh. Satu lagi boleh. Oke, monggo Bu Indri. Terima kasih Mas Arief. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Arief tadi tentang pemikiran yang kontra dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, bagaimana konsep atau pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indria atas pertanyaannya.
Ini langsung saya tanggapi atau bagaimana Pak Darujat? Mungkin di belakang diberi kesempatan Anda untuk menyusun argumentasi. Mungkin nanti ditambahkan sedikit untuk memberikan gambaran karena ini materinya melompat. Apa namanya? Saya tarik kesimpulan dulu ya. Iya, sebenarnya nanti perlu didudukan tadi yang pemikiran Pak Fazlur Rahman itu bahwa ilmu pengetahuan tidak perlu diislamkan ya. Karena ilmu itu sudah netral. Jadi tadi ilmu pengetahuan adalah netral ya, netral. Mungkin nanti diberi contoh seperti apa netralnya ya. Netralnya ya. Jadi ya ilmu itu free value ya, tidak ada nilai ya, tidak ada apa namanya, mungkin diberi contoh seperti apa, nah begitu ya, netral. Mungkin nanti dipetakan juga ya, dipetakan antara ilmu eksak ya, kemudian dengan ilmu sosial dan humaniora, nah begitu. Mungkin ini belum muncul ya, tapi saya apa namanya arahkan, misalnya diberi contoh ya, kalau netral, kalau dalam ilmu eksak seperti apa, nah berlakukah dalam ilmu sosial dan humaniora sifat-sifat netralnya itu. Nah, begitu. Itu mungkin nanti demarkasinya di situ ya, demarkasi. Mungkin itu sebagai apa namanya tambahan sebagai kunci terhadap jawaban. Tadi apa namanya pertanyaan ketiga untuk hakikat konsep pendekatan memang ini lebih tepat nanti pemakalah yang sebelumnya ya. Strateginya bagaimana? Mungkin nanti diberikan beberapa contoh ya semampunya karena tadi ini lebih pada ke pemikiran yang kontra ya. Jadi tadi disampaikan ya tidak ada apa namanya ilmu yang mengandung kepada apa namanya agama ya, bahwa ilmu itu bebas nilai ya. Dari kesalahan. Ya, dari kesalahan tadi bebas nilai, nah itu. Ya, tidak ada ilmu yang terkait dengan nilai. Mungkin itu menjadi kunci itu ya. Saya kira begitu. Silakan disusun. Kemudian kita masuk ke pemakalah kedua ya. Pemakalah kedua. Ya karena ini wilayah akademik nanti boleh ditanyakan sebebas-bebasnya sebatas apa namanya akademik ya, argumentasi. Monggo. Pemakalah kedua sudah siap. Siap, Pak. Oh, iya, monggo. Mau share screen sendiri apa dibantu? Dibantu Mas Arif. Oh iya, monggo. Oke. Sebentar tak unduh dulu, Mbak. Oh, Tak oke. unduh dulu. Izin share screen ya, Pak. Iya, monggo. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Iya, sampun. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Saya mulai nggih, Pak. Iya, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Darujat selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Savitri, NIM 220104011. Berikut saya akan memaparkan presentasi tentang ciri-ciri filsafat, perbedaan antara filsafat pendidikan Barat dan Islam, serta implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, lanjut Mas, lanjut Mas. Oke, sampun. Sampun, oke. Yang pertama, pendahuluannya, fenomena perkembangan berdampak pada ilmu pengetahuan yang berkembang terus-menerus tanpa berhenti seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia.
Perkembangan masyarakat dewasa menghendaki adanya pembinaan manusia yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan komunikasi, dan kesadaran akan ekologi lingkungan dengan tujuan menjadikan manusia tidak hanya berintelektual tinggi, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Selanjutnya, hal-hal demikian menjadikan seseorang untuk berpikir secara mendalam, merenung, menganalisis, dan menguji coba, serta merumuskan sesuatu kesimpulan yang dianggap benar, sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut, dengan tidak sadar sudah melakukan kegiatan berfilsafat. Maka dari itu, ilmu lahir dari filsafat, atau dapat dikatakan filsafat merupakan induk dari sebuah ilmu. Ilmu filsafat ini secara sadar atau tidak sadar juga ikut serta dalam praktek-praktek pendidikan yang selama ini dilakukan. Misalnya dalam teori-teori pendidikan. Selain masuk dalam ranah teori pendidikan itu, filsafat juga masuk dalam praktek pendidikan. Misalnya dalam menentukan arah kegiatan. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat ini dikemukakan oleh Nasution, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, radikal. Radikal ini artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Yang kedua, ada universal. Universal ini berpikir secara menyeluruh atau tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Ketiga, yaitu ada konseptual. Konseptual ini merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, yaitu koheren dan konsisten, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Sedangkan konsisten ini adalah tidak mengandung kontradiksi. Kelima, yaitu ada sistematik, yaitu berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah atau step by step, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam, komprehensif, yang artinya mencakup atau menyeluruh. Yang ketujuh, bebas. Artinya pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Kedelapan, yaitu bertanggung jawab. Seseorang adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara filsafat Islam dan Barat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada antroposentris dan teosentris. Filsafat pendidikan Barat yang pertama yaitu kepercayaan terhadap kemampuan akal, dan yang kedua yaitu pemisahan agama dari segala ilmu pengetahuan. Sedangkan ini yang dinamakan antroposentris. Sedangkan filsafat pendidikan Islam memiliki konsep tujuan yang khas dan terkait dengan Tuhan. Ini yaitu teosentris. Konsep yang utama adalah tentang tujuan pendidikan Islam. Dalam konsep ini, kita dianjurkan mencari ilmu, bukan untuk berselisih atau dikagumi orang lain. Namun tujuannya adalah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berarti filsafat Barat itu antroposentris dan filsafat Islam yaitu teosentris. Lanjut. Oke. Berdasarkan hasil pikir manusia dan berdasarkan wahyu. Konsep filsafat pendidikan Barat berdasarkan pada pemikiran filosofis atau hasil pikir manusia. Sebagai bukti tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Socrates, yaitu untuk merangsang penalaran cermat dan disiplin mental.
Sedangkan konsep filsafat pendidikan Islam ini dilandasi oleh wahyu. Wahyu tersebut terdiri dari Al-Quran sebagai sumber dasarnya, sedangkan hadis sebagai sumber operasionalnya. Selanjutnya dikembangkan berupa ijtihad, yakni mengoptimalkan kemampuan akal manusia untuk memahami dan mengambil kebijaksanaan terkait segala masalah hidup manusia. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dan agama, secara umum filsafat pendidikan Barat memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, sedangkan filsafat pendidikan Islam merupakan kebalikan dari filsafat Barat, yaitu menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Lanjut, evaluasi dilakukan oleh diri dan orang lain, dan evaluasi dilakukan oleh diri, orang lain, dan Tuhan. Maksudnya apa? Di dunia Barat ini, evaluasi dilakukan oleh diri dan orang lain. Sedangkan di dalam Islam, di samping diri sendiri dan orang lain, Allah pun senantiasa menilai segala aktivitas hidup manusia. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada implikasi filsafat Islam dalam pendidikan. Menurut MISA, tahun 2017, implikasi pendidikan Islam dalam pendidikan antara lain adanya esensi salafi. Ini pemikiran pendidikan wawasan era salaf. Era salaf ini era kenabian dan sahabat yang melestarikan nilai-nilai ilahiyah, insaniyah agar menjadi masyarakat ideal. Lanjutannya, esensi modern, yaitu pemikiran pendidikan yang diorientasikan pada upaya memberikan keterampilan dan alat-alat kepada peserta didik agar dapat menyesuaikan perkembangan iptek dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga yaitu ada kontekstual. Kontekstual di sini yaitu pemikiran pendidikan dalam uji falsifikasi. Falsifikasi ini cara pandang terhadap sesuatu berdasarkan dari sisi kesalahan dan mengembangkan wawasan pendidikan agama Islam masa kini dengan tujuan menemukan dan menguak kebenaran masa lalu agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial. Lanjut. Selanjutnya ada implikasi filsafat Barat dalam pendidikan. Tadi sudah dijelaskan implikasi filsafat Islam. Sekarang implikasi filsafat Barat, yaitu dari segi sistem pelaksanaan pendidikan, yaitu Barat masuk ke dalam dunia pendidikan Islam, mulailah sistem tersebut diubah ke dalam sistem klasikal dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disiapkan di dalam kelas seperti bangku, meja, papan tulis, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula dengan penggabungan antara laki-laki dan perempuan dalam proses belajar di dalam satu ruangan adalah pengaruh dari sistem pendidikan Barat tersebut. Lanjut. Ada isi pendidikan. Lanjut, Mas. Oke, isi pendidikan ini diajarkan ilmu pengetahuan umum pada madrasah-madrasah. Hal ini dilaksanakan karena tuntutan zaman dan dorongan untuk membekali anak-anak agar dapat menyesuaikan diri dalam arus globalisasi. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum di sini yaitu mencontoh sistem kurikulum yang diterapkan pada sekolah-sekolah Barat. Kurikulum pendidikan Islam ini juga dibenahi dari yang bersifat sangat sederhana menjadi suatu bentuk kurikulum yang sistematis dan lebih lengkap. Kurikulum pendidikan Islam ini telah memuat berbagai komponen atau unsur-unsur di dalamnya, mulai dari tujuan pembelajaran sampai pada materi, waktu, metode pembelajaran, dan sarana atau sumber pengajaran juga turut dicantumkan dalam kurikulum tersebut, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hal ini dapat kita lihat dari pemberlakuan kurikulum 2013 untuk menyempurnakan KTSP sebagai salah satu contoh adanya perubahan kurikulum yang lebih sistematis. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran pada sistem pembelajaran di Barat yaitu adanya berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Akan tapi
adanya pengaruh metodologi pembelajaran Barat, sehingga dalam pendidikan Islam juga telah dikenal dan diterapkan berbagai metode pembelajaran seperti sosiodrama, bermain peran, metode diskusi, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, yaitu ada sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam. Peradaban Barat pada aspek ini sangat besar. Hal ini terlihat mulai dari keberadaan gedung, prasarana pendidikan, termasuk juga media pembelajaran yang sebagian besar juga didominasi dari hasil-hasil peradaban Barat, terutama pada media pembelajaran yang memakai perangkat elektronik seperti radio, tape recorder, OHP, loudspeaker, dan lain sebagainya. Oke, dari penjelasan tersebut dapat dipahami penjelasan implikasi filsafat itu dapat dipahami bahwa dominasi pendidikan Barat dalam pendidikan Islam adalah hal yang tidak itu memberikan sumbangsih dalam pencapaian tujuan pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, saran, atau tambahan, atau mungkin pendapat, silahkan. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari Mbak Rizky tentang filsafat Barat, kemudian dikaitkan juga dengan ciri-ciri berpikir filsafat. Kalau ciri-ciri berpikir filsafat tadi bisa universal ya. Separuh makalah tadi bisa untuk menjawab pertanyaan terkait pemakalah pertama tadi tentang sekulerisme, kemudian tentang Islamisasi ya. Nah itu kerangkanya, fondasinya ada di makalah kedua ini ya. Baik, silakan mungkin ditanyakan. Ada beberapa hal yang menarik tadi tentang ciri berpikir filsafat ya. Tadi menjadi landasan, tadi disinggung juga penerapan filsafat dalam konteks pendidikan ya. Saya kira ini penting sehingga nanti membedakan kenapa di tujuan pendidikan di Amerika kemudian berbeda dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Itu karena tadi kerangka filsafat pandang bangsanya itu berbeda-beda sehingga tujuannya juga menjadi berbeda. Karena tujuannya berbeda sebagai benchmark, maka implikasinya materi kurikulum itu juga berbeda. Nah itu ya, itu jadi yang menjadi dasar tadi adalah filsafatnya, filsafat bangsa ya, sebagai kerangka kita mau apa ya, kita mau membentuk manusia seperti apa, itu filsafatnya. Kemudian kalau sudah tercapai tujuannya, maka kemudian kerangkanya, materinya, metodenya itu menjadi berbeda-beda. Saya kira itu sebagai mungkin pengarah untuk didiskusikan. Silakan untuk pemakalah kedua bisa diajukan beberapa pertanyaan. Ini sudah banyak ya. Wah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Dari yang silakan mungkin langsung saja Mbak Rizky memilih di antara tadi yang sudah raise hand. Baik, Pak. Silakan kepada Mbak Farah pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Yiski dan Pak Darajat. Mohon izin bertanya, Nggih. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai mengapa filsafat pendidikan Barat dan Islam penting dalam perkembangan pendidikan. Mungkin seperti itu Mbak yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Mbak Farah. Oke, Mbak, sama-sama. Berapa pertanyaan yang bertanya ini dalam sesi pertanyaan? Boleh 3, boleh. Ini waktunya masih cukup ya, 3. Ya, baik. Baik, Pak. Yang kedua, Mbak Diani. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan bertanya kepada Mbak Rizky Ananda Safitri, keterkaitan dari ciri-ciri berfilsafat
Apa manfaat orang yang berfilsafat itu? Terima kasih. Oke, baik Mbak Diani. Terima Mungkin kasih nanti Mbak. dikaitkan dengan pendidikan ya, manfaatnya di pendidikan ya. Manfaat dalam pendidikan atau dalam pengembangan pendidikan boleh. Dilanjut, monggo. Lanjut. Mas Februardi, silakan. Oke, terima kasih pada Pak Darojat dan Mbak Rizky ya, yang karena telah mempersilakan saya. Tadi Mbak Rizky menjelaskan mengenai ciri-ciri berfilsafat, perbedaan antara filsafat pendidikan Barat dan Islam, serta implikasinya dalam pendidikan. Tadi di slide juga dijelaskan mengenai implikasi filsafat Islam dalam pendidikan ya tadi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana upaya implikasi filsafat Islam agar mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik Mas Februardi, terima kasih kembali. Masih ada berapa? 1, 2 ya? Ya bolehlah. Boleh nanti sisanya saya rangkumkan boleh. Mau Ini lanjut. Iya lanjut. Bagaimana? Mungkin. Oh lanjut. Oke. Mas Satria, silakan. Ya. Oke, baik Mbak. Izin bertanya, contoh atau model penerapan diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan pada madrasah sesuai dengan era globalisasi saat ini. Model-model penerapan. Model-model, contoh atau model penerapan diajarkannya ilmu-ilmu pengetahuan pada madrasah sesuai dengan era globalisasi saat ini. Contoh modelnya, Pak. Oh iya, ya. Ya, saya kira bagus. Nanti mencari model yang mungkin visioner, applicable dan bisa untuk survive menghadapi zaman ya. Ya, saya kira bagus. Boleh, karena ini banyak, kita tampung dulu boleh. Nanti silakan memilih ya. Peminatnya banyak ini, silakan dilanjutkan boleh. Nanti silakan memilih ya. Nanti saya skor boleh ya. Memilih yang. Nanti menjawabnya memilih atau bagaimana Pak? Apa Memilih semuanya? saja, silakan. Memilih saja. Ya, mumpung ini banyak Berarti yang tidak harus semuanya nih Pak. Ya. Dibuat session saja gimana Pak? Biar nggak bingung yang Oh ditanya. gitu ya, boleh session. Iya, biar Ini yang saya menanggapi pertanyaannya kapan ini, Pak? Oh, silakan. Ini sudah selesai. Untuk nanti yang raise hand bisa ditampung belakang ya untuk Bu EN. Kemudian siapa lagi tadi? Putri ya, boleh nanti di belakang. Di belakang. Silakan Mas Arif menanggapi pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Oke. Mohon nanti apabila jawaban saya ada yang kurang tepat, teman-teman bisa membetulkan. Dan ini tadi ketika Mbak Rizky presentasi, saya coba cari-cari jawaban gitu kan. Nah, yang pertama itu pertanyaan dari Bu Murni, apa bukti nyata yang menunjukkan merosotnya kekuasaan khalifah gitu nggih. Nah, kalau bukti nyata saat ini kita sudah tidak punya kekhalifahan Islam gitu kan. Kekhalifahan Islam di dunia itu terakhir di tahun 1922 gitu. Nah, itu kekhalifahan Turki Utsmani ya. Kemudian sekarang berganti menjadi Republik Turki. Itu bukti sekarang kalau kekhalifahan itu sudah nggak ada. Nah, ketika di zaman itu kenapa kok peradaban Timur semakin merosot, itu yang pertama itu ada sikap hedonisme dari pejabat-pejabatnya gitu kan, karena punya banyak uang gitu kan, punya kekuasaan, jadi kayak semacam mereka terlena dan kurang amanah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
setiap pergantian kekhalifahan Islam itu selalu disertai dengan pertumpahan darah. Jadi pertama itu kan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ya, kemudian pindah ke Umayyah, dari Umayyah ke Abbasiyah itu nanti ada pertumpahan darah, dari Abbasiyah ke berikutnya itu juga ada pertumpahan darah gitu, dari Abbasiyah ke Bani Utsmaniyah gitu kan. Pasti ada pertumpahan darah juga. Dan itu kan membuat umat Islam itu semakin tidak solid. Nah, yang menjadi faktor kemunduran yang paling utama menurut saya waktu di masa kekhalifahan Abbasiyah itu muncul kekhalifahan kecil-kecil yang baru gitu kan. Jadi ada skema kekhalifahan Abbasiyah, terus di satu daerah dia bikin kekhalifahan sendiri, di daerah mana bikin kekhalifahan sendiri gitu. Dan itu membuat tidak solid kayak gitu. Menurut saya dan apa yang saya temukan seperti itu, Bu Murni. Terima Yang kasih membuat Pak Arif kemerosotan. atas penjelasannya. Oke. Terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Mas Dimas, yaitu bagaimana contoh konkret dari islamisasi ilmu pengetahuan yang bisa kita lihat dan temukan dalam kehidupan gitu kan. Nah, saya agak menarik benang merah dari Mbak Rizky ya, bahwa pendidikan kita itu kan diambil dari barat ya, teori-teorinya. Nah, mungkin contoh konkretnya yaitu muncullah kayak misalnya sekolah-sekolah boarding school yang berbasis agama gitu kan. Jadi di antara perkembangan barat, dia memasukkan nilai-nilai Islami begitu. Kayak sekarang banyak boarding school kayak semacam SDIT, kemudian ada pondok modern itu kan. Jadi dia mencampurkan mencampurkan pengetahuan barat dengan nilai-nilai Islam sehingga timbullah yang contoh yang seperti saya jelaskan tadi Mas Dimas. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Mas Arif. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Indri, bagaimana konsep atau pendekatan islamisasi ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan? Nah, kalau sepengetahuan saya, ini saya dapat dari jurnal, itu ada 3 pendekatan, Bu. Yang pertama itu pendekatan labelisasi atau ayatisasi. Nah, islamisasi dengan pendekatan demikian adalah memberikan label Islami pada suatu teori atau pengetahuan tertentu. Pendekatan labelisasi berdasarkan asumsi bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang bisa memberi penjelasan tentang segala sesuatu begitu. Jadi sah-sah saja kita melabeli atau ayatisasi terhadap pengetahuan tertentu karena dasarnya tadi bahwa Al-Quran itu sumber segala pengetahuan gitu. Yang kedua itu ada pendekatan aksiologis. Nah, pada pendekatan ini islamisasi dilakukan dengan menjadikan Islam sebagai landasan penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu adalah orang yang menggunakan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ada ilmu pengetahuan nih, kita menggunakannya secara benar atau secara salah gitu kan. Kayak ya, tadi saya menganalogikan pisau itu kita anggap ilmu pengetahuan. Nah, kita menggunakannya untuk melukai orang atau meracik makanan gitu kan. Tergantung pemilik ilmunya. Kemudian yang ketiga itu pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Nah, dalam pendekatan ini islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, mencampurkan, mengkombinasikan pengetahuan Islam, yaitu tentang kurikulum dan lain sebagainya ke dalam sebuah lembaga pendidikan Islami, sehingga ada yang namanya SDIT, SMPIT, atau sekolah boarding school yang berbasis Islam, seperti itu. Nah, mungkin hanya sekilas Bu Indri yang bisa saya jelaskan, nanti ada pemakalah sendiri yang fokus menjelaskan tentang islamisasi ilmu pengetahuan ini. Demikian tanggapan dari saya, Pak Darajat. Mohon koreksinya apabila ada yang keliru, Pak Darajat.
Ada sanggahan dari penanya atau penjelasan lebih lanjut? Untuk penjelasan dari Mas Arief sudah sangat jelas. Terima kasih Mas Arief untuk pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Mungkin ini satu, Mas Arief. Tadi sedikit sudah masuk tadi tentang metode atau cara melakukan Islamisasi. Tadi ada 3 cara ya, ayatisasi, kemudian aksiologi, kemudian yang ketiga internalisasi dalam konsep tauhid ya. Nanti mau kita sampaikan lebih detail lagi. Bukunya saya kira kemarin sudah dikopikan di kelas ya. Cuma mungkin itu ada bukunya tentang tauhid, penjelasan yang nomor 3 itu internalisasi dalam konsep tauhid ya. Bukunya Tauhid, Its Implication for Thought and Life ya. Itu bukunya dari pendekar Islamisasi di Barat, di Amerika malah ya. Namanya Ismail Raji Al-Faruqi. Itu mendirikan namanya Triple IT ya. Pengkajian Islamisasi ilmu pengetahuan. Cuma mungkin tambahan sedikit, mungkin bisa didudukkan kalau secara garis besar ilmu pengetahuan dipetakan menjadi 3 ya. Ilmu eksak, kemudian sosial dan humaniora. Maka biasanya digabung sosial humaniora, masuk di dalamnya adalah agama ya. Eksak dan sosial. Oke begitu ya. Kira-kira kalau yang aksiologi nanti bisa masuk wilayah apa begitu ya. Kemudian yang ayatisasi bisa masuk wilayah yang apa, mungkin contohnya seperti apa itu. Nanti dijawab di belakang. Kalau kontranya tadi menyangkut pemikiran Fazlur Rahman, kenapa Fazlur Rahman malah justru tidak setuju dengan Islamisasi. Nah begitu ya, tidak setuju. Yang dia setujui adalah karena bahwa ilmu itu universal. Nah pertanyaannya, apa pendapat Anda terhadap pemikiran Fazlur Rahman? Nah, begitu. Dalam konteks apa Anda setuju dan dalam konteks apa Anda tidak setuju? Lah mungkin ya. Ini kalau berfilsafat kan Anda diminta untuk satu sisi posisi Anda di mana. Nah, begitu. Terhadap tadi setelah dibedah pemikirannya, posisi Anda menilai posisinya seperti apa. Nah, posisi Anda seperti apa. Nah, mungkin itu yang menjadi buffer stat, menjadi penegas. Kira-kira posisi Anda di mana? Gitu. Antara setuju, tidak setuju. Nah, gitu. Izin mengungkapkan pendapat ya, Pak. Silakan. Untuk yang tentang ilmu netral itu, menurut saya seperti ini, Pak. Mau dari manapun ilmu itu berasal, itu tetap bermanfaat atau tidaknya ilmu itu terletak pada penggunanya, Pak, atau orang yang memiliki ilmu itu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk pendapat saya ada di mana gitu kan? Karena literasi saya itu kan kemarin terbatas pada pemikiran yang kontra ini, Pak. Jadi saya sih satu pendapat dengan Fazlur Rahman ini bahwa ilmu itu bersifat netral gitu. Dan kesalahan penggunaan ilmu itu murni di manusianya gitu. Contohnya seperti ini, Pak. Kita punya HP itu kan. Nah, HP ini kan barangkali bisa bermanfaat dan bisa malah membawa mudarat gitu kan. Anggaplah HP ini ilmu, ada Google lah. Kita asumsikan bisa mencari Google. Di Google itu kita mau cari ilmu pengetahuannya bisa, mau cari hal-hal yang buruk-buruk juga bisa, seperti itu. Nah, kemudian yang ilmu netral dalam bidang eksak itu seperti apa contohnya? Misalnya gini, Pak, ketika kita mau mengukur luas bangunan itu kan, itu kalau misalnya di Indonesia mengukur luas bangunan itu ya panjang kali lebar gitu kan. Mau di Indonesia, di Amerika, di Inggris,
mau dimanapun tempatnya, karena ilmu itu sifatnya universal, ya sama cara ngitungnya gitu. Kemudian untuk yang tadi labelisasi dan ayatisasi, itu mungkin akan masuk kepada ilmu-ilmu sosial, Pak. Jadi misalnya adab terhadap orang tua atau kemarin Pak Darojat pernah share adab seorang murid terhadap gurunya gitu kan. Di mana-mana pasti murid itu harus menghormati gurunya. Cuman dari sini kita masukkan nih nilai-nilai yang Islami seperti itu. Menurut pandangan yang Islami itu adabnya itu seperti apa seperti itu. Mungkin yang ayatisasi, labelisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam bisa masuk ke nilai sosial humaniora, Pak. Tapi untuk yang eksak itu ya yang seperti saya sebutkan tadi. Mungkin demikian, Pak, pendapat dari saya. Ya, terima kasih sudah mengkerucut ya, sudah punya sikap. Kalau kalau kita semakin mengkaji kan, maka biasanya kebenaran itu ya mau tidak mau Anda berada di posisi mana. Nah itu karena kaitannya dengan pandangan, sikap ya, silakan ya, ilmuwan seringkali bersikap seperti itu ya. Nah, gitu. Mungkin juga saya menambahkan ya. Jadi kalau dalam dunia akademik biasa berbeda ya. Asal yang penting argumentatif gitu ya, argumentatif. Tadi disebut teori binary opposite ya, binary opposite. Jadi kalau dalam dunia pendidikan yang paling berpengaruh adalah teori namanya nativisme, gitu ya. Apa nativisme itu? Kemudian lahirlah ada yang tidak setuju terhadap nativisme, ya. Maka lahirlah teori B, ya begitu dan seterusnya ya. Nah, kalau kita masuk wilayah tadi yang Fazlur Rahman, sebenarnya Fazlur Rahman itu lebih cocok untuk pemikiran atau ilmu-ilmu yang eksak tadi ya. Kalau ilmu eksak tadi sudah dicontohkan matematik di mana-mana ya sama ya, di mana-mana sama begitu. Jadi ilmu yang eksak ya semua benda dijatuhkan ke bawah, nah gitu. Itu eksak ya. Tapi menjadi problem ketika itu adalah ilmu sosial dan humaniora. Ya. Itu di situ tidak bebas nilai, tetapi ada namanya terkait dengan nilai, ya, terkait dengan nilai. Nah ini yang mungkin dicermati oleh Al-Faruqi dan Naqib Al-Atos, ini orang Indonesia yang menjadi profesor di Malaysia ya, umurnya sudah sekitar 96 tahun masih sehat ya, masih sehat. Nah, kita ambil contoh ilmu yang sosial humaniora itu ya. Sosial humaniora. Mungkin nanti saya share screen. Tapi ini untuk mendudukkan dulu. Jadi pemikiran Fazlur Rahman lebih cocok untuk ilmu-ilmu eksak. Ilmu eksak sifatnya namanya universal dimanapun sama ya. Tapi berbeda ketika itu menyangkut ilmu sosial humaniora. Misalnya pendidikan saja itu ya, pendidikan. Apa definisi pendidikan? Itu bermacam-macam tergantung dari alirannya. Tergantung dari alirannya. Ya, kalau ilmu pendidikan itu terkait dengan falsafahnya, teori yang melandasinya. Teori yang melandasinya. Jadi kalau di Indonesia tujuan pendidikan ada namanya ada yang hafal tujuan pendidikan nasional? Cerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Ya, terus apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa ya. Iya, beriman bertakwa. Nah, itu. Yang Maha Esa serta budi luhur. Mempunyai kemampuan serta keterampilan jasmani dan rohani.
Ini yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Karena apa? Karena pemikir atau falsafah bangsa kita memandang bahwa manusia itu bukan seonggok materi saja. Disebut manusia karena ada unsur jasmani dan rohani. Sehingga pendidikannya harus terkait juga dengan spiritual. Jasmani. Nah, tapi ini berbeda Rohani. dengan di barat ya. Kita lihat di barat ini public education in Amerika ya. Apa tujuan pendidikan di Amerika? Tidak ada tujuannya takwa, iman, itu enggak ada. Karena manusia menurut versi Amerika itu hanya yang wujudnya materi saja. Nah, begitu ya, materi. Sehingga tujuan pendidikan diarahkan kepada to train student to become skilled worker. Ini Pengetahuan dan keterampilan. Ya, skill worker while teaching them the traditional core academic discipline. Hanya menjadi manusia yang punya skill saja, tidak ada kaitannya dengan spiritualitas, iman dan takwa. Nah, ini problem ini. Jadi kalau pendidikan diarahkan ke situ, maka lahirlah tadi apa yang disebut dengan manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Maka di barat disebut abad modern sebagai abad dehumanisasi. Manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Jadi kalau kecewa ya, mendingan mereka bunuh diri. Nah, gitu. Kalau kecewa dalam bahasa Al-Qur'an kan tidak boleh ya. Iya, Pak. Ya, surat Yusuf ayat 87 kebetulan ayatnya itu sama dengan bahasa Jawa itu. Putus asa. Apa putus asa dalam surat Yusuf? Wala ya, sodakta. Wala tai asu. Nah, tai asu itu jelek ya. Putus asa. Ya, tapi kalau di barat karena manusia hanya seonggok materi saja, boleh saja putus asa. Jadi kalau kita kecewa boleh bunuh diri. Tapi kalau dalam agama kan tidak boleh. Nah, begitu ya. Tidak boleh. Maka angka bunuh diri di barat itu banyak sekali ya. Karena apa? Karena manusia dianggap ya hanya sebagai materi ya, spiritual tidak penting ya. Maka lahirlah bahwa yang paling penting adalah SQ spiritual gitu ya. Itu yang nulis spiritual dulu ada namanya IQ ya. Binet. Ya, setelah Binet dikritik lahirlah ESQ. EQ ya, emotional question. Emotional question lahir pula anti terhadap emotional question namanya spiritual question, begitu dan seterusnya ya. Jadi Fazlur Rahman benar ya, tetapi lebih tepat untuk rumpun sosial rumpunnya eksak ya. Jadi kalau kita belajar komputer ya dengan orang Islam, dengan orang Nasrani, orang Hindu Buddha sama ya, matematik sama ya. Maka kita tidak boleh menutup diri lah, itu dosennya Muslim, dosennya Katolik ya, sementara pelajarannya matematik ya, tidak bisa gitu. Nah, tetapi problem ketika pelajarannya adalah sosial. Nah, kita ambil contoh ini yang dalam dunia pendidikan. Mungkin saya stop dulu di sini ya. Silakan pemakalah kedua untuk menjawab dulu, nanti saya kebanyakan gitu. Dipersilakan karena beberapa pertanyaan, nanti silakan memilih ya. Jadi tadi untuk yang eksak, mungkin pemikiran Fazlur Rahman bisa pas, tapi menjadi problem ketika menyangkut ilmu-ilmu sosial ya. Tadi contohnya al-kauniyah. Ya. Tadi contohnya tentang rumusan pendidikan itu problem ya. Ada teori sekarang namanya ayatisasi atau labelisasi itu. Ada sekarang berkembang psikologi Islam, ekonomi Islam. Nah, itu kan labelisasi, tetapi itu penting itu. Nah, itu penting. Karena ternyata dalam konsep-konsepnya itu sangat menghancurkan ya. Menghancurkan. Ekonomi Islam kalau di barat ketika Krismon justru malah ekonomi syariah itu menjadi bertahan itu karena berdasarkan kepada syariah. Saya kira begitu, mungkin nanti dilanjutkan kalau ada waktu pembahasan khusus
makalah tentang Islamisasi dan kita nanti diarahkan kepada pembedaan ya. Monggo Mbak Rizky. Baik, Kak, terima kasih. Jadi, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Satria. Oke. Mas Satria itu bertanya, contoh atau model penerapan yang diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan pada madrasah sesuai dengan era globalisasi saat ini. Betul, Mas Satria? Mas Satria? Oke. Oke. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Satria, yaitu menurut saya penekanannya lebih ke arah digital, karena Mas Satria ini kan tanya di era globalisasi saat ini, dan sesuai dengan pembelajaran atau model pembelajaran di era globalisasi saat ini, menurut saya model atau yang pas itu adalah model blended learning. Model blended learning itu model pembelajaran campuran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Melalui model seperti ini, peserta didik diberi kesempatan belajar mandiri dari rumah dan belajar langsung di sekolah. Yang kedua yaitu ada model hybrid learning. Hybrid learning ini adalah model pembelajaran yang juga sama-sama mengkombinasikan antara model pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Bedanya dari blended learning dan hybrid learning, kalau blended learning model pembelajaran ini bersifat gantian, semisal minggu ini tatap muka, maka minggu depan daring. Sedangkan hybrid learning yaitu menggabungkan keduanya, artinya ada peserta didik yang belajar secara langsung di kelas, tapi ada juga yang mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga yang gantian bukan model pembelajarannya, melainkan peserta didiknya. Berikut Mas Satria, apabila ada tambahan atau teman-teman ada yang menambahkan? Mas Satria, apa itu yang dimaksud pertanyaannya? Iya, Pak dosen dan Mbak Rizky, itu contoh model pembelajaran yang di era globalisasi saat ini, atau yang sering disebut era digitalisasi. Apa-apa serba menggunakan digital, seperti itu, Pak dosen. Oh, iya. Ya, menurut saya ada dua nih Mas, yaitu ada model pembelajaran di era globalisasi ini, yaitu blended learning dan hybrid learning. Begitu. Begitu Mas Satria. Oke Mbak, baik Mbak. Ya nanti kalau konsepnya model-model penerapan ilmu pengetahuan nanti jawabannya agak berbeda sedikit ya. Berbeda konsepnya ya. Konsep karena ini kaitannya dengan filsafat, mungkin masuknya ke kurikulum nanti. Jadi ada yang separated subject curriculum, itu filsafatnya adalah filsafat sekulerisme. Misalnya saya mengajar matematik, ya ngajar matematik saja. Tidak ada kaitannya dengan etika, ya siswanya mau baik silakan, mau tidak baik tidaknya itu urusannya guru PPKN, guru agama, nah gitu. Saya karena ngajar matematik ya, yang penting on the track saya pada kognitif. Nah, itu separated subject curriculum, itu model penerapan ilmu pengetahuan. Tetapi ada yang disebut dengan tematik lah, ini yang diterapkan di SD itu tematik ya. Tematik, jadi temanya sama tapi bisa didekati dengan pelajaran apa saja. Misalnya kita membahas tentang pasar gitu. Pasar mungkin nanti matematiknya masuk, sosialnya masuk, agamanya masuk, kemudian sosiologinya masuk. Nah itu
penerapan dalam satu pembahasan itu namanya terintegrasi atau terkoneksi. Nah, itu yang mungkin dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan harusnya ke sana ya. Namanya terintegrasi, terinterkoneksi dan terhubung gitu. Sehingga kemudian muncul ini pernah disampaikan juga oleh Einstein ya. Ilmu pengetahuan tanpa agama maka akan menjadi pengetahuan tanpa agama menjadi buta ya. Kemudian agama tanpa ilmu pengetahuan menjadi lumpuh ya. The science without religion maka menjadi blind. Nah, itu menunjukkan kepada pentingnya integrasi ya, interkoneksi. Nah, itu. Jadi tidak boleh saya mengajarkan hanya fokus pada satu bidangnya. Akan lebih bagus ke depan karena eranya adalah era kesejahteraan, integrasi, maka kita harus saling menyapa. Nah, itu fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ketika kita ke dokter ya, ke dokter, kan ada begitu masuk ruang periksa sudah sembuh. Karena apa? Dokternya cantik ya. Dokternya ramah gitu. Belum diperiksa ya. Belum diperiksa dari rumah udah panas itu ya. Udah mumet, tapi masuk ke ruang dokter malah sembuh ya. Dokternya ramah ya. Dokternya memberikan pelayanan bagus. Nah, itu berarti dokter itu memahami psikologi pasien. Tapi kalau dokternya sudah kasar, dokternya tidak bersahabat, malah tambah sakit ya. Nah, gitu ya. Maka itu disebut dengan integrasi. Jadi kita membutuhkan menyapa dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu model yang saya kira kalau dalam filsafat pengembangan ilmu pengetahuan itu terintegrasi. Nah, gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu representasinya adalah Pak Habibie itu ya. Jadi kalau dalam bahasa lain otaknya Jerman, hatinya Mekah, nah gitu ya, misalnya begitu. Itu orangnya baik, nah begitu ya. Baik, sehingga kemudian karena kebaikannya harta kekayaannya itu disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ada namanya Habibie Center ya, dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Di dunia barat ada yang namanya Mendel, hukum Mendel ya. Hukum Mendel. Ada yang tahu hukum Mendel? Itu kan dia seorang pastor ya. Ya, pasteurisasi ya. Itu ada pasteurisasi ya. Ada yang kenal pasteurisasi itu. Itu seorang pastor tapi menemukan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi jangan sampai ilmu pengetahuan terlepas dari etika. Jadi kalau ilmu pengetahuan terlepas dari etika, maka dia akan menghancurkan, begitu, menghancurkan. Nah, ini menjadi berbahaya. Itu disebut dengan separated subject curriculum. Itu model kalau kaitannya dengan model pengembangan ilmu yang dalam konteks filsafat seperti itu. Jadi harus saling menyapa, harus saling bekerja sama. Mungkin sebagai pembanding saja ya, pembanding mengarahkan. Jadi karena ini kerangkanya di makalah kedua ada filsafatnya, maka disebut dengan filsafat ilmu pengetahuan ya. Ya, saya kira begitu. Dilanjutkan. Baik. Mohon Bapak dan teman-teman nanti apabila saya kurang penjelasannya, mohon dilengkapi atau ditambahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah. Mengapa filsafat pendidikan Barat dan Islam penting dalam pengembangan pendidikan? Begitu nggih, Mbak Farah? Iya, Mbak. Oke, baik. Pada filsafat pendidikan ini, pada filsafat pendidikan Islam ini berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini memberikan pandangan tertentu tentang manusia. Manusia ini sebagai objek pendidikan. Pandangan tentang hakikat manusia yang sangat berkaitan dengan tujuan hidup manusia dan sekaligus juga merupakan tujuan pendidikan Islam. Yang kedua itu ada sedangkan yang filsafat pendidikan Barat itu pertama menggunakan akal untuk segala kehidupan manusia. Yang kedua, sikap
logis terhadap realitis dan kebenaran. Ketiga, aspek pandangan hidup. Keempat, menggunakan doktrin humanisme. Dan kelima, drama dan tragedi. Sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensinya kemanusiaan. Kelima, faktor tersebut amat berpengaruh dalam pola pikir para ilmuwan Barat, sehingga membentuk pola pendidikan yang ada di Barat. Begitu Mbak Farah. Apabila ada tambahan dari teman-teman, gimana Mbak Farah? Iya, Mbak Iski, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Farah. Bagaimana Pak? Ya, dilanjut. Lanjut. Ya, oke. Lanjut. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Februari. Mas Februari ini tadi bertanya tentang bagaimana upaya implikasi filsafat Islam agar mencapai tujuan pendidikan. Begitu Mas Februari? Oke, Mbak, betul. Oke. Pada implikasi filsafat Islam dalam pendidikan di PPT itu terdapat 3 poin, yaitu esensi salafi, esensi modern, dan esensi kontekstual. Upayanya bagaimana? Upayanya ini yaitu pada esensi salafi berupaya yang pertama membantu peserta didik dalam menguak, menemukan, dan menginternalisasikan kebenaran-kebenaran masa lalu pada masa salaf al-salih atau masa Nabi SAW dan sahabatnya. Yang kedua, menjelaskan dan menyebarkan warisan sejarah serta budaya salaf melalui sejumlah inti pengetahuan yang terakumulasi dan telah berlaku sepanjang masa. Poin kedua yaitu ada esensi modern. Esensi modern ini berupaya memberikan keterampilan dan alat-alat kepada peserta didik yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya yang selalu berubah sehingga peserta didik dapat bersikap dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntutan serta kebutuhan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu poin kontekstual, yaitu berupaya membantu peserta didik agar mampu menyesuaikan dan melakukan penyesuaian kembali dengan tuntutan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran atau universal atau agama Islam. Begitu Mas Februari, apabila ada tambahan atau salah kata, saya minta maaf. Atau ada teman-teman yang mau menambahkan atau ada pendapat? Sudah berapa, Mbak? Sudah 3 ya? 3. Sudah 3. Oke. 1, 2, 3 ya. Kita kembalikan ke penanya, ada sanggahan atau pendapat lagi? Ya, karena waktunya, mohon maaf, ternyata juga terbatasi ya. Saya memberikan beberapa penguatan. Terima kasih atas presentasi 2 makalah. Nanti sambil masuk di on class, isi presensi ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan di grup. Di grup, misalnya kesulitan untuk mengisi presensi. 6 menit saya membuat semacam mungkin benang merahnya ya. Benang merah tadi makalah kedua sesungguhnya ini yang disebut dengan bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu ya. Mother of science ya. Di kelas ini sudah diajar Bu Santi apa belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya, sudah. Gelarnya Bu Santi apa itu? PhD. Ya, PhD ya. PhD itu singkatan dari Philosophy of Doctor. Ya, Philosophy of Doctor. Padahal dia Bu Santi bukan jurusannya filsafat ya. Philosophy of Doctor atau dokter filsafat itu ya. Padahal jurusannya dia spesialis di
pendidikan pendidikan dasar, pendidikan dasar. Ya. Tapi, nah kemudian satu lagi kalau ahli di Indonesia itu tentang kelapa kopior, bahkan ahli di dunia juga kelapa kopior, ada di UMP, ada yang kenal siapa namanya? Prof. Sisunandar nggih, Pak? Ya, Prof. Sisunandar, dia ahli rekayasa genetika, biologi, tapi gelarnya juga PhD itu, PhD. Ya, ini untuk membedakan tadi makalah pertama bahwa Pak Nandar yang basicnya rekayasa genetika, biologi, kemudian Bu Santi yang ilmu sosial itu sama-sama PhD gitu ya. Nah itu kalau dikembalikan ke makalah kedua sesungguhnya karena sama-sama dasarnya adalah filsafat. Jadi filsafat dikenal sebagai mother of science, ya mother of science. Apa dasarnya? Ya tadi ciri-ciri berpikir filsafat tadi tidak percaya begitu saja. Nah gitu ya. Jadi kalau dunia akademik kan apa hakikat kebenaran? Apa yang disebut benar? Benar adalah sesuai dengan kenyataan. Nah, kenyataannya itu bukti. Bukti. Jadi kalau Pak Nandar itu sudah membuktikan bahwa semua kelapanya kopior, nah maka menjadi benar gitu. Jadi maka riset tentang kelapa kopior itu ada di Indonesia. Ini kerjasama dengan di Prancis ya. Iya. Ditulis di depan ya Pak, di depan kampus. Di depan kampus ya. Ahli kelapa kopior, bahkan tidak hanya di Indonesia, di dunia itu katanya dunia akhirat katanya begitu. Kalau akhirat kan nggak ada kelapa kopior ya. Itu ada di kita, jadi semua kopior 7 keturunan itu ya, semua kelapanya itu dari kopior. Bahkan mungkin di sini barangkali banyak juragan-juragan bisa berkolaborasi dengan Pak Nandar itu kebutuhan kelapa kopior di Indonesia itu sangat menjanjikan itu, apalagi diekspor itu biasanya untuk kosmetik gitu ya, untuk kosmetik. Jadi sangat kebutuhan kelapa kopior itu sangat besar sekali, dibutuhkan berhektar-hektar itu. Sayangnya kalau di Jawa kan hektar tanah yang luas itu kan sudah terbatas begitu ya. Itu. Kemudian ini pertama bahwa kebenaran, jadi filsafat tadi yang dasarnya adalah tidak percaya begitu saja, bahwa benar adalah bukti, maka dalam dunia akademik maka semuanya harus bisa dibuktikan ya, argumen, argumen. Dan itu menjadi lokomotif, menjadi dasar semua ilmu harus didasarkan kepada kenyataan, bukti, bukti. Termasuk dalam disebut dengan paradigma ilmu modern. Paradigma ilmu modern disebut dengan positivistik. Ya, sesuatu benar jika sesuatu ada buktinya sesuai dengan kenyataan. Maka ini ada anomalinya. Nah, dalam ilmu hukum biar bebas dari hukuman, ya kalau ilmu hukum kan dibuat untuk dilanggar ya. Orang hukum gampang biar terbebas dari hukuman. Ya, koruptor-koruptor itu bebas dari hukuman karena tahu celah hukumnya ya. Barang buktinya sebagai bukti kebenaran itu dihilangkan. Nah, sekarang direkayasa dia yang melakukan, tapi seolah-olah dia yang tidak melakukan. Bagaimana buktinya? Buktinya dihilangkan. Maka ancaman bagi yang menghilangkan barang bukti juga besar begitu ya. Nah itu kalau jadi ada kelemahannya ya, yang positivistik, yang benar sesuatu dengan bukti ada kelemahannya. Kemudian yang kedua tadi radikal. Radikal itu kita mencari bukti itu jangan hanya pada yang nomena, tetapi yang fenomena. Tidak hanya yang di atas ketika kita menyelam. Di belakang saya ini ada air laut ya, air laut. Itu tidak hanya yang diungkap di atas. Ya. Kenapa anak nakal? Jangan yang di atas saja, tetapi harus dicari sampai ke menyelam ke bawah. Nah, apa sebabnya? Maka lahirlah dengan radikal itu lahirlah berbagai ilmu yang terkait dengan anak.
anak berkebutuhan, anak abnormal, psikologi wanita, psikologi pria, dan seterusnya. Itu muncul yang nampak di atas, tetapi dicari sampai ke akar-akarnya. Jadi itu yang menjadi landasan kenapa filsafat menjadi mother of science, ya, sehingga apapun gelarnya, kalau di Barat itu kalau sudah doktor maka PhD, kecuali yang bidang praktisi, ya, bidang praktisi. Kalau dalam pendidikan, kalau di Amerika itu tidak PhD, ya, PhD, tapi ada yang jalur lain namanya EDD, ya, EDD, ya, Doctor of Education. Itu biasanya bidangnya adalah pada aplikasi. Tapi kalau yang kepada filsafat itu biasanya PhD. Kemudian yang kedua, waktunya habis ya, kita hanya membatasi sampai 17.31. Nanti jadi tadi kaitannya dengan filsafat Barat dan Islam itu hanya perspektif saja, ya, perspektif bahwa kelemahan filsafat Barat yang bertumpu kepada materialistik itu ada kelemahannya, maka dicari untuk memecahkan problem kehidupan ini jangan hanya materi tetapi ada perspektif. Maka tadi kita tambahkan ada filsafat Islam, karena filsafat Islam itu menjadi solusi, ya, menjadi solusi terhadap problem kehidupan saat ini. Ini karena apa? Karena dalam Islam itu dijelaskan dalam surat 21 ayat 107, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini perspektif filsafatnya. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali rahmatan lil alamin. Maka dalam pendidikan, ya, harusnya perspektifnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita minum, kita minum, maka ada rahmat di sana, ya, memberikan kebaikan. Ada penelitian di Barat namanya Masaru Emoto. Ada yang pernah mendengar Masaru Emoto? Air yang didoakan, ya, Pak. Ya, betul. Air yang Ya, didoakan, ya. Nah, itu akan bersinar dan memberikan aura bermanfaat. Iya, betul. Iya, Masaru Emoto. Iya, betul. Nah, itu. Jadi dalam Islam itu harusnya seperti itu, ya. Bahkan kalau kita ngata-ngatain, ya, berkata jelek kepada air yang tidak bernyawa, ya, air kamu jelek, ternyata strukturnya air itu menjadi berubah, ya. Molekul-molekul. Termasuk, ya, kalau kita berkata jelek kepada anak, ya, anak didik, kamu bodoh. Nah, itu kata-kata itu ternyata sudah merusak sel otak, ya, korteknya itu. Nah, itu maka dalam Islam, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, ya. Siapa yang beriman, karakteristik orang beriman adalah hendaklah dia berkata yang baik, ya, karena kalau perkataannya jelek maka akan merusak. Nah, itu perspektif, ya, perspektif. Saya kira sangat bagus. Nanti mungkin mau diungkap di kasus tentang filsafat ilmu dan problem kenakalan remaja, atau misalnya nanti pengangguran, ya, pengangguran. Itu nanti bisa diarahkan ke sana. Saya kira begitu karena waktu terbatas. Teriring doa semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan, rahmat dari Allah, sehat walafiat, sukses fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Jangan lupa mengisi presensi. Kalau ada kesulitan nanti bisa disampaikan di grup. Dan nanti saya izin juga untuk recordingnya saya share juga, ya, untuk di kelas. Iya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Amin.